Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Ibu Suci Hasanah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem persyarafan. Berbicara terkait dengan sistem persyarafan, maka tidak terlepas dari yang namanya sel saraf. Sel saraf ini atau yang disebut dengan neuron ini merupakan satuan kerja utama daripada sistem syaraf, di mana sel syaraf atau neuron ini berfungsi untuk menghantarkan impuls, ya, berupa hantaran impuls listrik yang mana terbentuk akibat adanya stimulus atau rangsang. Di dalam tubuh kita terdapat banyak sekali sel saraf atau neuron yang jumlahnya ini berjuta-juta. Yang selanjutnya dari sel saraf ini membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan sistem saraf. Sel saraf atau neuron apabila kita lihat gambarannya, ya, kita perbesar di dalam sebuah mikroskop, maka akan terlihat gambaran sel saraf itu seperti ini. Di sini kita lihat adalah badan sel. Badan sel ini dikelilingi oleh rumbai-rumbai yang selanjutnya disebut dengan dendrit. Kemudian di dalam badan sel ini terdapat sitoplasma dan nukleus tentunya. Ya, yang mana nanti dari badan sel ini kemudian keluar kaki yang panjang, ya, kakinya panjang, yang mana di ujungnya juga berumbai-rumbai. Nah, kaki yang panjang ini disebut dengan akson. Akson itu dari mulai badan sel sampai dengan rumbai-rumbai yang terakhir ini adalah akson. Nah, akson sendiri ada yang diselimuti atau ditutupi, ada juga yang tidak diselimuti sama sekali. Ketika diselimuti pun tidak diselimuti rapat, ya, seluruh kakinya, tetapi terdapat bagian dari akson yang tidak terselimuti. Nah, selimut daripada akson ini disebut dengan mielin. Sementara di dalam akson yang diselimuti akan terdapat sel squam, ya, akan terdapat sel squam ini di sini, sedangkan celahnya yang tidak diselimuti ini disebut dengan nodus Ranvier. Nah, bagian dari ujung akson yang tidak terselimuti ini disebut sebagai akson terminal atau sinaps. Kita lihat fungsinya badan sel atau sel body, dia tentunya di sini terdapat sitoplasma dan juga nukleus. Ya, jadi di dalam badan sel terdapat sitoplasma dan nukleus, di mana sitoplasma ini berfungsi untuk penyimpanan bahan kimia dari sel tersebut, yang tentunya penting sekali untuk kegiatan metabolisme sel, seperti adanya enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan juga protein. Sedangkan nukleus atau inti sel, di sini dia berfungsi untuk menjaga integritas gen dan mengontrol aktivitas sel. Nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, lalu berfungsi juga untuk memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein sebagai tempat sintesis ribosom, kemudian tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai atau dijalankan atau bahkan diakhiri. Sementara kalau dendrit, ya, yang rumbai-rumbai yang berada di badan sel ini yang tidak panjang, dendrit ini berfungsi untuk menerima impuls, ya, menerima impuls dan menyampaikannya ke badan sel. Jadi dendrit ini merupakan serabut saraf, ya, karena rumbai-rumbai ini disebut serabut saraf yang berfungsi untuk menerima impuls, ya, menerima impuls yang selanjutnya akan dihantarkan ke badan sel atau disampaikan ke badan sel.
Sedangkan akson, akson ini berfungsi untuk mengirimkan. Ya, jadi akson ini merupakan serabut saraf yang berfungsi untuk mengirimkan impuls. Mengirimkan impuls dari badan sel satu ini ke badan sel atau ke sel saraf berikutnya atau ke jaringan yang lain. Dengan kata lain, dendrit itu berfungsi untuk menerima impuls, sedangkan akson itu mengirimkan impuls ke sel saraf yang lainnya atau ke jaringan yang lainnya. Lalu, akson sendiri di sini tadi diselimuti oleh mielin. Kenapa akson diselimuti? Karena bertujuan untuk melindungi akson dan memberikan nutrisi. Jadi mielin yang berfungsi Mielin sebagai selimut akson ini berfungsi melindungi akson dan memberikan nutrisi. Sedangkan di dalam akson yang terdapat mielin, di dalamnya ada sel Schwann. Nah, sel Schwann ini berfungsi untuk membentuk selaput atau selubung mielin sendiri. Jadi yang berfungsi membentuk selaput atau selubung mielin adalah sel Schwann. Sedangkan ada bagian dari akson yang tidak mendapatkan selimut atau tidak diselimuti oleh mielin yang disebut dengan nodus Ranvier. Nah, adanya nodus Ranvier ini ternyata berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Jadi supaya hantaran impulsnya itu lebih cepat. Selanjutnya, kalau kita lihat setelah nodus Ranvier ini ada sinapsia atau tadi bagian ujung daripada akson, dia tidak apa namanya, tidak berselimut. Ya, ini contohnya ya akson. Bagian ujung dari akson yang tidak berselimut yang disebut dengan akson terminal atau istilah yang lainnya adalah sinapsia, sinapsis atau sinaps. Nah, bagian dari sinap ini ya atau akson terminal ini dia berfungsi untuk melepaskan neurotransmitter ya, neurotransmitter. Untuk apa neurotransmitter dilepaskan oleh si sinaps tadi? Tujuannya adalah untuk menghantarkan impuls sel saraf ke sel saraf yang selanjutnya. Nah, ini sebagai gambaran, ini adalah akson terminal atau sinaps. Kemudian nanti di sini akan dikeluarkan atau dilepaskan neurotransmitter. Yang selanjutnya neurotransmitter ini menghantarkan impuls ke sel saraf berikutnya. Nah, ini diterima oleh dendrit. Kemudian nanti dendrit menghantarkan ke badan sel. Nanti di sini selanjutnya sel si impuls tadi akan dihantarkan melalui akson atau dikirimkan melalui akson ya hingga akhirnya sampai lagi ke dendrit lalu ke badan sel dan seterusnya dihantarkan lagi nih sampai akhirnya nanti ke sel saraf berikutnya atau ke jaringan yang dituju. Oke, itu sebagai gambaran dari sel saraf, teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat berdasarkan fungsinya sel saraf tersebut kemudian dibagi menjadi sel saraf sensorik dan sel saraf motorik serta sel saraf penghubung atau intermediate. Kita lihat sel saraf sensorik ya, ini kalau gambarannya misalnya ini adalah organ untuk merasanya, misalnya katakanlah kulit ya. Kulit di sini ada reseptor-reseptor sehingga tangan kita, badan kita bisa merasakan udara ini dingin ya. Selanjutnya rangsangan udara dingin ini diterima oleh reseptor ya, oleh sel-sel saraf. Selanjutnya dari sini diterima oleh dendrit dulu ya, dari dendrit kemudian masuk ke badan sel. Nah, dari badan sel dia dikirimkan nih. Set, dikirimkan hingga akhirnya nanti terbentuk, masuklah ke akson terminal atau sinap, keluarlah neurotransmitter. Neurotransmitter ini kemudian membawa impuls lagi ke dendrit dan seterusnya hingga akhirnya dari sini ya akan muncul di sini dendrit,
masuk ke badan sel ke akson, dikirimkan lagi di akson terminal impulsnya, dan akhirnya nanti akibat suhu dingin yang kita rasakan melalui kulit, maka di sini sudah masuk ke dalam motorik, sehingga akan menyebabkan misalnya kulit kita vasokonstriksi misalnya, yaitu neuron motorik ya. Sehingga sel saraf sensorik kalau disimpulkan adalah begini. Sel saraf sensorik dia berfungsi sebagai penghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu ke otak dan ke medula spinalis. Sedangkan sel saraf motorik berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ya ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Misalnya tadi karena paparan udara dingin, selanjutnya impulsnya hingga akhirnya sampai ke otak, lalu dari otak dia akan memberikan respon, yaitu dengan meminta si pori kulit untuk bervasokonstriksi. Nah, ujung akson dari saraf sensori dia akan berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Ya, sel saraf sensori, sel saraf asosiasi atau intermediate, atau sering disebut dengan sel saraf penghubung ini dapat ditemukan di dalam sel saraf pusat yang mana berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik, atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis. Sel saraf penghubung ini menerima impuls dari reseptor sensori atau sel saraf asosiasi lainnya. Kemudian kelompok-kelompok serabut saraf, akson, dan dendrit selanjutnya bergabung dalam satu selubung dan membentuk urat saraf. Sedangkan badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion atau simpul saraf. Oke, demikian penjelasan saya terkait dengan sel saraf atau neuron. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.